Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Mohon perhatian, 5 menit lagi ibadah akan segera dimulai. Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku.
kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu. Oh, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu, atas kasih setiamu, atas kasih setiamu. Ibadah akan segera dimulai. Jemaat dipersilakan berdiri. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Saat ini kita akan mentabiskan ibadah kita. Saya mengajak jemaat untuk kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Ayatnya yang kedua, Tuhan Allah hadir yang dimuliakan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malaikat surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Pada hambanya saya persilakan. Mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan biarlah ada di dalam pimpinan dan tuntunan Roh Allah yang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya turun di atas kita sekalian yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan nats pembimbing kita. Nats pembimbing kita pagi hari ini terambil di dalam Filipi, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Bapak Ibu dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih untuk setiap kebutuhan yang Tuhan cukupkan dalam kehidupan kami. Secara khusus juga terima kasih untuk persekutuan agar kami anak-anak Tuhan dapat beribadah di saat ini Tuhan. Kami mau mengakui ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi ini semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dapat bertanggung jawab atas anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami di saat ini Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, di saat ini Tuhan tolong berkati ibadah kami, agar sungguh-sungguh dari mulai pertengahan sampai pada akhirnya dipimpin oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami anak-anak-Mu juga Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang hadir di saat ini, Tuhan berkati agar sungguh-sungguh mendapatkan sukacita dan damai sejahtera ketika kami beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang akan melayani juga Tuhan urapi dengan kuasa-Mu ya Bapa, sehingga sungguh-sungguh dapat menyatakan cinta kasih Tuhan, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap orang yang dilayani. Berkati persekutuan kami di saat ini ya Bapa, biarlah sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dan di saat ini juga Tuhan, kami mau datang mengakui setiap dosa dan salah yang telah kami perbuat di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sungguh menyadari dan mengakui banyak sekali kesalahan dosa yang kami perbuat dari hari lepas hari. Dosa yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Dosa yang kami lakukan terhadap sesama kami manusia maupun dosa yang kami lakukan terhadap-Mu ya Bapa. Kami mohon pengampunan yang daripada-Mu Bapa. Sucikan dan kuduskanlah kami, sehingga saat ini kami menjadi anak-anak Tuhan yang layak untuk sujud di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk datang bersekutu, beribadah, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan dituntun oleh kuasa Roh Allah yang kudus, kami berdoa, kami memohon dan mengucap syukur hanya kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Saat ini kita akan mendengarkan berita anugerah. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita. Sebagai hamba Allah, saya memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah terjadi atas hidup kita. Sebab firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari bersama-sama dengan seluruh orang percaya, kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan suara yang lantang dan sikap yang tegas. Mari bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang baik, Allah yang tidak berkesudahan kasih setianya dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita angkat pujian, Tuhan Yesus baik. Mari dengan penuh semangat sambil bertepuk tangan, kita angkat pujian ini. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita angkat pujian ini, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik. Amin, haleluya. Sungguh amat baik, sungguh selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Semua angkat jempolnya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita mengatakan, Tuhan Yesus kita Allah yang baik. Mari kita katakan, Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus untuk selama-lamanya, untuk dari selama-lamanya, dari sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di saat ini kita akan menyembah Tuhan. Kita mengakui bahwa Tuhan kita adalah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita, atas anugerah yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan dengan pujian besar anugerah. Kita boleh ada saat ini, sebagaimana kita ada saat ini, itu semua karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita menyembah Tuhan, kita agungkan Tuhan dalam pujian. Ku ada sebagaimana ku ada, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah
selamatkanku. Ku hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Haleluya. dalam Segala kelimpahan ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana benar Tuhan. Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam kelimpahan, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari bersama-sama kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami terus merasakan bagaimana Engkau menjaga, Engkau melawat kehidupan kami Tuhan. Jikalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu bukan karena kuat dan hebatnya kami Tuhan, tapi kami mau akui sungguh bahwa itu semua anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang setia, Allah yang sungguh-sungguh bertanggung jawab atas hidup kami, Allah yang selalu menyertai langkah hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Biar ini menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dan buat kami semakin dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Berkati kami yang mau mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Berkati urapi kami Tuhan, agar kami dimampukan untuk menerima firman Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil
Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Yesus kami percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Pada hambanya saya persilahkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Kami tahu hanya di dalam kebenaran firman-Mu jiwa kami mendapatkan damai sejahtera, jiwa kami dikuatkan, jiwa kami ditenangkan. Sebabnya Roh Kudus tolong kami semua supaya kiranya kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan sungguh-sungguh boleh kami lakukan dalam hidup kami tiap-tiap saat, dan kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan segala pengucapan syukur kepada Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup ini makin keras sehingga jarang kita melihat orang masih bersantai-santai pada saat ini. Ada banyak kesibukan-kesibukan yang kita kerjakan, ada banyak pekerjaan juga yang kita lakukan. Tetapi sebenarnya kalau kita menyadari Bapak Ibu Saudara kekasih, banyak kesibukan, banyak pekerjaan yang kita lakukan ini sebenarnya tidak terlalu penting. Memang ada pekerjaan, ada kesibukan yang kita lakukan memang karena memang itu penting. Tapi satu hal yang saya ingin membawa kita bersama pada pagi hari ini, sebenarnya hanya satu yang terpenting dalam hidup ini. Dan itu yang akan kita lihat lewat kebenaran firman Tuhan ini. Bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-73 ini, melihat hal yang terpenting itu. Yang pertama adalah ayat yang ke-25. Kebenaran firman Tuhan katakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bapak Ibu Saudara kekasih, Roh Tuhan membuka mata si pemazmur ini terlebih dahulu. Dia melihat hal-hal yang ada di dalam kerajaan sorga. Dia melihat para malaikat, dia melihat para orang-orang saleh. Lalu pemazmur katakan, bukan itu yang terpenting. Tuhan izinkan dia melihat para serafim, para kerubium, dan dia juga katakan bukan itu yang terpenting. Roh Tuhan membuka mata si pemazmur ini ketika dia melihat ke sorga. Dia melihat air yang sangat jernih yang langsung bisa diminum. Ada pohon-pohon yang berbuah yang tidak pernah berhenti. Namun dia katakan bukan itu yang terpenting. Bapak Ibu Saudara kekasih, akhirnya saya mengingat kesaksian seorang anak Tuhan ketika pada akhirnya dalam kehidupannya dia adalah seorang yang sangat saleh. Dia selalu berkorban, dia selalu aktif di dalam gereja, walaupun sebenarnya dia hanya seorang pastor. Dia adalah orang yang sangat rendah hati sehingga gembala dan jemaatnya pun sangat mengasihinya. Tetapi satu ketika si orang saleh ini, Bapak Pastor ini dipanggil oleh Tuhan. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara kekasih, tentunya gembala dan semua para jemaat merasa kehilangan, merasa duka yang sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara kekasih, memang ini hanya karena keagungan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Tidak selamanya itu bisa terjadi. Dan ketika para gembala ini dan juga jemaat berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, memohon anugerah Tuhan supaya si kostor ini kiranya boleh hidup kembali. Pada akhirnya apa yang terjadi sekali lagi ini terjadi hanya karena kedaulatan Tuhan. Pada akhirnya si kostor ini pun hidup kembali. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara kekasih, ketika si kostor ini hidup kembali dan dia akhirnya menceritakan kepada banyak orang termasuk gembala dan semua jemaat, dia katakan, kalau kamu itu pernah ada di dalam kerajaan sorga, omong kosong kamu mau kembali lagi ke dunia ini. Kalau kamu sudah pernah masuk dalam kerajaan sorga, cerita mati kalau kamu mau masuk lagi ke dalam dunia ini. Di sorga itu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ketenangan. Bapak Ibu Saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, si kostor mengatakan, kalau saya bisa memilih, saya akan memilih supaya saya jangan hidup lagi. Biarkan saya di sorga, di sana tidak ada air mata, di sana hanya ada ketenangan. Saudara terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau katakan kepada kita bahwa kematian orang-orang saleh, kematian anak-anak Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan, sebenarnya adalah kematian yang sangat membahagiakan. Maka akhirnya saya mengerti apa yang dikatakan si pemazmur ini.
Dalam firman Tuhan katakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jangan kita selalu mengartikan Bapak Ibu Saudara kekasih, tentunya uang itu penting, jabatan itu penting, gelar itu penting, emas berlian itu penting, Bapak Ibu Saudara kekasih, deposito itu penting. Tetapi yang dimaksudkan kebenaran firman Tuhan di sini, jangan karena kita mengejar yang penting-penting ini, maka kita membelakangi hal yang terpenting itu yang menjadi bahaya. Jangan karena kita mengejar uang, mengejar jabatan, mengejar gelar, maka kita membelakangi Allah dalam nama Yesus. Yang terpenting itu dalam hidup kita, itu yang menjadi bahaya. Karena kebenaran firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan katakan, aku adalah Allah yang paling cemburu. Ketika kita menomorduakan Dia, maka Allah katakan Dia adalah Allah yang paling cemburu. Maka itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau kita melihat hal yang terpenting itu Bapak Ibu Saudara kekasih, hal yang terpenting itu adalah Allah di dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara kekasih, ayat yang ke-26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kenapa Allah yang terpenting dalam hidup ini? Kenapa Allah yang terpenting dalam hidup ini? Kebenaran firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-26, karena segala-galanya akan habis lenyap. Firman Tuhan katakan di sana gunung batu yang menggambarkan perlindungan, yang menggambarkan keamanan, kenyamanan. Dan kemudian bagianku, Bapak Ibu Saudara kekasih, ini menggambarkan sesuatu yang jasmani. Bapak Ibu Saudara kekasih, semua akan menjadi lenyap. Perlindungan kita pun tidak akan pernah kekal adanya. Walaupun kita akhirnya membuat pasukan di sebelah kita, pasukan di sekeliling kita, mereka terbatas untuk melindungi kita. Bagian kita Bapak Ibu Saudara kekasih, orang kalau sudah mulai tua, sudah mulai cerita lain. Kalau sudah mulai keriput, sudah mulai cerita lain. Tetapi yang saya lihat Bapak Ibu Saudara kekasih, ketika yang terpenting itu ada di tengah-tengah antara suami dan istri. Nah itu yang saya lihat Bapak Ibu Saudara kekasih. Suami istri, hubungan suami istri akan semakin erat dan akan semakin manis. Saya melihat Bapak Ibu Saudara kekasih, kenapa banyak persoalan dalam keluarga, persoalan dalam rumah tangga? Karena apa? Karena mereka membelakang yang terpenting. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, maka ayat yang ke-26 ini, kenapa Allah yang terpenting dalam hidup kita? Karena segala-galanya akan habis lenyap. Bagian kita akan habis lenyap. Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, ada tsunami Bapak Ibu Saudara kekasih, ada gempa bumi Bapak Ibu Saudara kekasih. Ketika saya melihat ada banjir bandang, ketika mereka sudah membangun rumah mereka begitu megah, mereka membeli mobil-mobil mewah, tetapi ketika Allah berdaulat di dalamnya, tiba-tiba ada tsunami Bapak Ibu Saudara kekasih. Apa yang tersisa? Rumah yang dibangun megah itu pun rata tiba-tiba. Mobil-mobil mewah itu seperti sampah terapung-apung di kali, di sungai, atau di air bah itu. Maka Bapak Ibu Saudara kekasih, apa yang kita pertahankan dalam hidup ini? Semuanya akan habis lenyap. Bagian kita akan habis lenyap Bapak Ibu Saudara kekasih. Perlindungan kita akan habis lenyap. Perlindungan yang kekal itu hanya ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara kekasih, apa akibatnya kalau kita mementingkan hal yang terpenting itu? Ayat yang ke-27, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau. Artinya apa Bapak Ibu Saudara kekasih? Apa akibatnya kalau kita meninggalkan hal yang terpenting itu? Hidup kita akan binasa Bapak Ibu Saudara kekasih. Hidup kita akan hancur. Hidup kita akan susah. Firman Tuhan katakan apa? Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau. Kata bersinah di sini tidak hanya hubungan biologis, tidak. Tapi yang ditekankan persinahan di sini adalah persinahan secara rohani. Banyak kita yang sudah menjadi percaya kepada Kristus. Banyak kita mungkin yang sudah termasuk dalam pelayan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, terkadang ada banyak juga para pelayan Tuhan itu, para anak-anak Tuhan itu juga masih melakukan persinahan dalam tanda kutip. Persinahan
Saudara terkasih, saya pernah mengenal seorang keluarga, sebuah keluarga. Mungkin karena mereka panik, mereka dikaruniakan seorang anak, dan anak ini demam tiba-tiba, demam yang sangat tinggi. Dibawa ke rumah sakit, demamnya tidak turun-turun. Mulai orang berkata, kayaknya ada yang tidak senang dengan keluarga kalian ini. Lalu mulai dia katakan, kalau ibu mau ada saya tahu, mari kita bawa anak itu ke sini. Satu kali saja nanti ditiup, pasti demamnya hilang. Bapak Ibu Saudara kekasih, dia seorang pelayan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, dia adalah orang yang sudah ada di dalam rumah Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara kekasih? Kepanikan oleh karena anak yang tidak turun-turun demamnya. Akhirnya dia melakukan persinahan secara alami. Mereka pergi, yang orang katakan orang pintar, mereka pergi ke dukun dan membawa anak itu. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus, anak itu sembuh. Lalu kita berkata apa? Nah itu kan dukun itu, karena kita ke sana sembuh itu. Saudara, saya mau katakan, dalam perdukunan yang kita tahu itu seperti naik angkot, naik gratis, turun bayar. Ketika kita membawa orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita miliki, orang-orang yang kita cintai, apapun yang menjadi alasannya, entah barang hilang kah, entah karena sakit penyakit kah, dan ketika kita sudah berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan, Bapak Ibu Saudara terkasih, rohnya pun sudah terikat dengan roh kegelapan itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana kalau kita membelakangi hal yang terpenting itu? Firman Tuhan katakan, kita pasti binasa. Kalau hati kita sudah tidak mengutamakan Tuhan yang terpenting itu lagi, maka siap-siap kita akan mengalami kehancuran, mengalami kesusahan, mengalami kebinasaan. Lalu yang terakhir Bapak Ibu Saudara kekasih, ketika kita sudah melihat siapa yang terpenting itu, dan yang kedua tadi kita sudah melihat kenapa harus Allah yang terpenting, dan yang ketiga kita sudah melihat bahwa apa akibat kalau kita membelakangi hal yang terpenting itu, dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara kekasih, apa akibat kalau kita mengutamakan hal yang terpenting itu. Ayat yang ke-28 firman Tuhan katakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Apa akibat kalau kita mengutamakan hal yang terpenting itu? Kita akan mengalami demonstrasi kuasa Allah. Firman Tuhan katakan, supaya aku dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kita bisa bercerita, kita bisa bersaksi. Karena apa? Kita sudah alami. Dan ini yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Ketika si pemazmur itu mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, akhirnya dia mau menceritakan ke semua orang termasuk kita. Dia mau menyaksikan ketika dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, mengutamakan Tuhan, mementingkan Tuhan yang terpenting itu, maka dalam kehidupannya dia mengalami demonstrasi kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya tahu kita saat ini masuk dalam situasi yang sangat sulit. Omikron semakin merajalela. Bapak Ibu Saudara terkasih, PPKM kembali dilakukan. Ada banyak nanti akibat-akibat. Orang yang mencari, orang yang berdagang, tentunya akan ada dampaknya. Akan semakin ada kesusahan, akan semakin ada kesulitan. Semua serba dibatasi, Bapak Ibu Saudara terkasih. Hidup akan semakin sulit, Bapak Ibu Saudara terkasih. Belum lagi mungkin kita yang kena, orang-orang yang kita kasihi kena. Bapak Ibu Saudara terkasih, tentunya kita akan bingung, kita akan sibuk untuk melihat orang-orang yang kita kasihi itu sedang mengalami terpaparnya Omikron dalam kehidupan mereka. Tapi satu hal lewat kebenaran firman Tuhan ini, apapun yang akan kita hadapi ke depan, air mata kah, kesulitan kah, tekanan kah, Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan ya dan amin. Jika Tuhan yang berjanji, kalau kita mementingkan Allah yang terpenting itu dalam hidup kita, maka janjinya yang penting-penting itu akan Tuhan berikan kepada kita. Ada bukti di dalam kebenaran firman Tuhan ketika Maria dan Yusuf harus keluar dari negeri mereka. Bapak Ibu Saudara terkasih, Maria dan Yusuf itu adalah keluarga yang sangat sederhana sekali. Mereka tidak punya tabungan, mereka tidak punya tabanas,
mereka tidak punya uang di bank deposito, enggak. Tapi akan terjadi dalam segala kesederhanaan mereka, karena mereka mementingkan Allah yang terpenting itu. Lihatlah pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dengan cara Tuhan sendiri mengalirkan hal yang penting-penting itu lewat orang Majus dari timur. Tidak ada hubungan darah, mereka pun tidak mengenal orang-orang Majus itu. Tapi itulah Tuhan membuktikan firman-Nya ya dan amin. Akhirnya apa? Apa yang sudah dikasih orang-orang Majus dari timur membawa yang mahal-mahal untuk mereka. Dan itu yang mereka jual, akhirnya mereka berkelimpahan. Kebenaran firman Tuhan dikatakan apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Mari Bapak yang sudah dikasih, memasuki situasi yang semakin sulit pada saya ini. Harapan saya, doa saya, mari semakin kuat di dalam Tuhan, semakin terhubung dengan Tuhan. Bapak yang sudah dikasih, tidak ada kekuatan kita, tidak ada kekuatan kita, tapi bersama dengan Tuhan kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, puji sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dalam sempinan kuasa Roh Allah yang kudus. Bisa jadi kami menunaikan syukur kami kehadiran-Mu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama dapat menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan untuk menerangi langkah hidup kami, sehingga kami dapat berjalan di dalam terang kasih Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia saat ini Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Pendeta Sarman Tuhan, Kau kiranya menyertai, Kau memberkati dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga sungguh-sungguh Tuhan terus memakai hamba-Mu ini dengan luar biasa, baik di dalam pelayanan, dalam keluarga, dan dimanapun Tuhan tempatkan beliau berada Tuhan. Biarlah hidupnya dapat mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, menyerahkan untuk doa syafaat kami yang saat ini akan kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh merasakan kuasa kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan jemaat kami sampai saat ini Tuhan. Kami mau mengakui bahwa jikalau kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan dan bukan karena kuat dan hebatnya kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah segala ucapan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi dalam kerajaan surga. Dan di saat ini Tuhan kami mau berdoa, menyerahkan untuk doa syafaat kami di saat ini ya Bapa. Kami mohon Tuhan berkati jemaat kami, Tuhan berkati pelayanan di tempat ini, berkati gereja ini ya Bapa, agar terus bertumbuh dalam kasih dan kebenaran Tuhan, agar terus semakin maju Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon kuasa kasih-Mu Tuhan untuk memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalam jemaat ini ya Bapa, sehingga kami dapat sehati sepikir untuk membangun pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, satukan hati kami untuk dapat memajukan pelayanan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, menyerahkan untuk setiap program pelayanan kami Tuhan dalam satu minggu berjalan ini Tuhan. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati semua pelayanan kami ya Bapa, mulai dari ibadah keluarga, mulai dari ibadah doa, dan juga untuk ibadah minggu raya, sekolah minggu, katekisasi. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong sampai dengan latihan kami ya Bapa, sehingga dalam setiap program pelayanan yang kami laksanakan, yaitu dapat sungguh-sungguh Tuhan mempermuliakan Engkau dan memajukan pelayanan di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon biarlah Engkau turut campur tangan di dalam setiap program pelayanan yang kami laksanakan ya Bapa, sehingga semuanya dapat berjalan seturut kasih dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga saat ini ya Tuhan, dalam pergumulan gereja kami, dalam pembangunan Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi panitia pembangunan dan juga untuk semua jemaat, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang ada di dalam gerejanya, agar kami dapat sehati sepikir bekerja sama dengan baik untuk membangun gereja Tuhan
untuk kami dapat beribadah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dana yang dibutuhkan agar Tuhan cukupkan dengan kuasa kasih-Mu ya Bapa. Dan Tuhan menolong kami sehingga kami dapat menyelesaikan untuk pembangunan gereja Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan Yesus menyerahkan untuk seluruh jemaat kami saat ini dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kami rindu agar Tuhan memberkati jemaat kami di saat ini. Kami mohon kuasa kasih untuk memberkati masing-masing keluarga kami di tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati seluruh kehidupan jemaat kami dalam setiap kehidupan mereka, baik untuk para orang tua, para bapak ibu, maupun muda-mudi anak-anak. Tuhan berkati mereka semua agar mereka tetap disertai dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong jemaat kami yang saat ini di masa tua mereka Tuhan, di usia lanjut mereka, agar mereka tetap bersandar berpengharapan kepada Tuhan. Mereka terus mengandalkan Tuhan, mereka terus hidup dalam kasih dan kebenaran Tuhan, agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jadikan mereka sebagai pelita di tengah-tengah kehidupan keluarga, untuk memimpin dan membimbing kehidupan anak cucu menantu untuk hidup dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Tuhan berkati untuk setiap para orang tua dalam membina seluruh kehidupan keluarga, baik anak-anak, menantu. Tuhan berkati sertai mereka agar mereka tetap dapat hidup dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Tuhan berkati para orang tua, suami istri Tuhan, agar Tuhan memberkati mereka, agar mereka dapat menjalani seluruh kehidupan mereka dengan takut akan Tuhan. Berkati untuk setiap orang tua agar mereka juga Tuhan dapat diberkati oleh Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan, yang mereka laksanakan sampai saat ini ya Bapa. Tuhan tolong mereka dengan kuasa kasih, memberikan kekuatan kesehatan yang terbaik sehingga mereka dapat bekerja, dan biarlah mereka dapat bekerja dengan rasa takut akan Tuhan, dan semua yang mereka kerjakan itu Tuhan dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup mereka, dan mereka juga menjadi berkat bagi sesama, dan terlebihnya Tuhan mereka dapat memberikan yang terbaik untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Dan di saat ini juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang dalam pendidikan mereka, baik dalam perkuliahan, baik di dalam bangku sekolah. Kiranya Tuhan berkati mereka agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik, sehingga mereka dapat memiliki masa depan yang baik dan bahagia di dalam terang kasih-Mu ya Tuhan. Berkati pergaulan mereka, jauhkan mereka dari segala pergaulan yang jahat, tetapi mereka memiliki pergaulan yang baik dalam pimpinan kuasa kasih-Mu Tuhan. Berkati untuk masa depan mereka, dan mereka memiliki masa depan yang baik ya Bapa. Berkati anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka. Kiranya Tuhan juga menyertai dan memberkati. Tuhan tolong mereka, biarlah di usia ini mereka dapat mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga itu menjadi bekal untuk masa depan mereka Tuhan. Karena dengan hidup bersandar kepada Tuhan, anak-anak kami dapat memiliki masa depan yang baik dan bahagia. Jauhkan mereka dari segala hal-hal jahat yang menyesatkan mereka, tapi mereka biarlah dapat bertumbuh dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mungkin dalam kehidupan jemaat kami Tuhan ada banyak sekali pergumulan yang terjadi, baik di dalam tengah-tengah pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan menolong, sehingga pergumulan di dalam pekerjaan Tuhan menolong, dan juga pergumulan di tengah-tengah kehidupan keluarga, apapun yang mereka alami saat ini Tuhan, kami serahkan di dalam terang kasih-Mu Tuhan. Tuhan berkati masing-masing keluarga dengan pergumulan mereka sendiri, entah itu suami dengan istri, orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, dan segalanya Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap masing-masing keluarga yang saat ini bergumul dengan pergumulan mereka. Tuhan buka jalan agar mereka mendapatkan jalan yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan berkati juga ya Bapa dalam pergumulan di tengah-tengah jemaat. Engkau tahu pergumulan kami. Kami rindu Tuhan dengan kuasa kasih-Mu, Engkau memampukan kami untuk dapat melewati semua ini bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kami dapat melihat kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan di tengah-tengah jemaat kami di gereja ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami rindu Tuhan tetap menyertai dan memberkati di tengah-tengah pergumulan hidup kami, dan mungkin juga Tuhan terlebih khusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, sedang mengalami sakit. Kami rindu dengan kuasa kasih-Mu ya Tuhan, Engkau menjamah mereka agar bagian tubuh yang sakit, virus-virus yang masuk di dalam tubuh mereka, agar dapat dipulihkan oleh kuasa kasih Tuhan,
Secara khusus kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk keluarga Putih Lehala di dalam terang kasih-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah mereka yang saat ini sedang mengalami sakit, agar mereka dipulihkan oleh kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Dan juga bagi mungkin jemaat-jemaat kami ada yang mengalami sakit juga Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menjamah dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga mereka juga mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bukan hanya kami yang mengalami sakit secara jasmani juga Tuhan, tapi secara khusus untuk kami semua yang mungkin kami mengalami sakit secara rohani. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kelemahan-kelemahan kami, kekurangan kami untuk taat kepada perintah-Mu Tuhan dapat kami lakukan, agar kami mampu Tuhan untuk dapat melakukannya. Kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau memampukan kami untuk dapat taat dan melakukan firman-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mempermuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh jemaat kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan menolong kami semua, sehingga kami tetap hidup dalam kasih dan kebenaran-Mu Tuhan. Dan terlebihnya kami terus memuliakan Tuhan, dan jemaat ini terus diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling, sehingga kami terus bertumbuh semakin hari menjadi jemaat yang besar Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah kerinduan kami, Engkau memberkati jemaat kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Dan di saat ini juga Tuhan kami rindu, kami mau berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang saat ini sedang melayani, baik para pendeta, misionaris, penginjil, dan juga orang-orang yang mendukung pelayanan, baik lewat dana dan lewat doa. Kiranya Tuhan memberkati kami semua ya Bapa, sehingga kami tetap setia melayani Tuhan, sehingga ibadah yang dilaksanakan pada hari ini Tuhan semuanya dapat berjalan dengan baik. Jemaat Tuhan diberkati, dan terlebihnya nama Tuhan kami Yesus Kristus dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan untuk setiap pelayanan dan juga untuk anak-anak Tuhan di seluruh dunia ini, agar Tuhan memberkati mereka. Kami tak lupa juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia, tempat di mana kami dilahirkan, kami dibesarkan, kami dipimpin, dibina, sampai kami mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami rindu bangsa ini diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa, menyerahkan untuk pejabat pemerintahan dari yang tertinggi sampai terendah, dari presiden, wakil presiden sampai dengan RT RW. Tuhan berkati mereka, agar mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan rasa takut akan Tuhan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Tuhan berkati mereka ya Bapa, sehingga mereka dapat membawa damai dan sukacita yang daripada Allah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan berkati anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah bangsa ini, agar kami dapat sungguh-sungguh sehati sepikir untuk mempermuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap bencana yang terjadi, untuk pergumulan yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini, secara khusus Tuhan bagi COVID yang saat ini masih terus merajalela Tuhan dengan varian yang baru Tuhan, yaitu Omikron Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami anak-anak Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap menjaga diri dengan baik. Terlebihnya Tuhan, biarlah dengan adanya pergumulan di tengah bangsa kami ini Tuhan, kami semakin berharapan kepada Tuhan, tidak lagi mengandalkan diri kami, tapi kami dapat sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan, agar kami dapat mempermuliakan Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang dialami pada dunia ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ada banyak sekali pergumulan di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan, baik perekonomian dan juga politik, dalam pemerintahan, tengah-tengah kehidupan bencana alam yang terjadi. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ajarkan kami anak-anak Tuhan untuk tetap setia kepada-Mu ya Bapa di tengah-tengah pergumulan dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami ya Bapa. Dan kami juga tak lupa berdoa bagi persembahan yang akan kami berikan. Biarlah Tuhan memberkati, agar persembahan yang kami berikan dapat sungguh-sungguh berguna bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Anak-anak Tuhan yang telah memberikan persembahan maupun yang belum memberikan, Tuhan berkati mereka. Dan juga secara khusus Tuhan ajarkan kami bukan hanya memberi lewat materi saja ya Bapa, tapi kami memberikan seluruh tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Mungkin masih banyak pergumulan isi hati kami, harapan impian kami yang ingin kami sampaikan, tapi kami tahu Tuhan Engkau tahu kedalaman hati kami.
dan bila Engkau menjawab itu seturut kasih dan kehendak-Mu. Dan di saat ini kami akan mengakhiri doa syafaat kami dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Ibu Pendeta Sarma yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus tetap menyertai dan memberkati. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Untuk persembahan akan dikumpulkan di rumah masing-masing. Setelah itu dimasukkan ke dalam amplop dan akan diserahkan kepada bendahara. Sebelum persembahan dipersiapkan, mari kita angkat pujian. Harapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus penebus dosaku. Dia pun selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pun selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku, Yesus dia harapanku, Yesus dia harapanku, Yesus dia harapanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Tuhan Kau Gembala Kami, dari Kidung Jemaat nomor 407. Mari kita katakan, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik. Ayatnya yang kedua, Kau pengawal yang setia. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, jauhkan kami dari dosa. Panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan
Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Kepada hambanya saya persilakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selesai, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang telah tetap setia untuk bersama-sama dengan kami beribadah. Kiranya Tuhan Yesus tetap menyertai dan memberkati seluruh kehidupan kita. Yang secara khusus mari saling memperhatikan, saling mendoakan, dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Karena kita tahu yang belakangan ini tidak mudah menjalani kehidupan kita. Banyak sekali tantangan pergumulan yang dihadapi. Tapi mari kita bersatu di dalam kasih Tuhan. Ya, secara khusus kami mau memberikan semangat bagi keluarga besar Putih Lehala untuk tetap semangat, untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan walaupun saat ini sedang mengalami pergumulan, sakit penyakit. Tapi yakin dan percaya Tuhan Yesus tetap memberkati, dan kami jemaat Tuhan dan para pelayan Tuhan tetap mendukung di dalam doa agar keluarga Putih Lehala dipulihkan oleh Tuhan. Ya, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.